PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKU, bertemu lagi di podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo dengan saya Vika. Hari ini senang sekali karena kita kedatangan narasumber yang sangat ahli di bidang gizi. Karena kita untuk kesempatan hari ini akan membahas tentang diet. Ya, gimana sih diet yang benar, diet yang tidak ada efek sampingnya gitu ya. Kita langsung saja. Assalamualaikum Mbak Arafah. Waalaikumsalam Mbak Vika. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, ceria ya. Oh banget. Hari ini kita akan membahas tentang diet nih Mbak nih. Menurut Mbak Arafah, apa itu diet Mbak? Oke, jadi kalau untuk diet rendah kalori adalah diet yang ditujukan untuk orang-orang yang pengen menurunkan berat badannya sampai berat badan ideal atau mencapai status gizi normal dengan cara mengurangi asupan energinya. Oke, kalau itu tadi pengertian dari diet rendah kalori nih ya Mbak. Terus siapa aja sih yang boleh melakukan diet itu Mbak? Jadi sebetulnya kalau diet rendah kalori ini ditujukan untuk orang-orang yang punya status gizi overweight atau obesitas, atau kata lainnya adalah kegemukan. Jadi harus tahu dulu indeks massa tubuhnya seberapa. Oke, terus tadi ada indeks massa tubuh nih, itu cara menghitung gimana Mbak? Oke, jadi untuk menghitung indeks massa tubuh, caranya adalah dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan yang dikuadratkan. Gitu. Terus ada lagi nih cara menghitung berat badan ideal menurut Mbak Arafah itu gimana? Ya, jadi kalau untuk IMT atau indeks massa tubuh dan berat badan ideal itu kan berbeda ya Mbak. Kalau untuk IMT dia itu bentuknya range. Kalau misalnya hasilnya di antara 18,5 sampai 25, kita masih termasuk status gizi normal. Tapi kalau untuk berat badan ideal dia itu kayak angka paten. Jadi misalkan aku nih berat badan tinggi badanku 154, kemudian cara menghitung BB idealnya adalah dengan mengurangi 154 dengan 100 cm, kemudian mengurangi lagi dengan 10% dari hasil pengurangan tadi. Oke. Terus apakah kebutuhan kalori dari saya sama Mbak Arafah itu sama aja Mbak atau beda gitu? Jadi untuk kebutuhan kalori masing-masing orang aja ya Mbak ya. Ini pasti berbeda karena dipengaruhi yang pertama oleh usia, kemudian oleh berat badan, tinggi badan, faktor stres dan juga faktor aktivitas gitu. Oke, kalau menurut Mbak Arafah nih gimana cara kita menghitung kalori yang dibutuhkan tubuh Mbak? Oke, untuk menghitung kalori biasanya dipakai adalah dengan rumus Harris-Benedict. Nanti bisa di googling sendiri nggih. Kemudian mengalihkan BMR atau basal metabolic rate dengan faktor aktivitas dan juga faktor stres. Kalau menurut Mbak Arafah sendiri nih, kan tadi kalori yang dibutuhkan laki-laki dan perempuan itu beda. Apakah BMR yang dibutuhkan antara laki-laki dan perempuan itu sama atau beda juga? Beda Mbak, karena rumusnya juga berbeda seperti itu. Terus nih, kalau menurut Mbak nih, bagaimana cara menghitung diet rendah kalori untuk orang-orang yang aktivitasnya itu sangat padat ataupun aktivitasnya tidak lebih gitu Mbak? Gimana? Pokoknya tergantung sama aktivitasnya Mbak. Kalau misalkan aktivitasnya semakin berat, otomatis konstantanya atau yang dikalikan itu akan semakin tinggi, seperti itu. Oh gitu. Terus kalau orang yang sedang diet itu sebaiknya kita melakukan olahraga apa? Atau harus yang speednya tinggi gitu, atau yang ringan-ringan aja gitu? Kalau tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan, yang disarankan sebetulnya adalah olahraga aerob yang membutuhkan oksigen, karena lemak itu kan tidak bisa dioksidasi tanpa bantuan oksigen, seperti itu. Kalau tadi kita sudah ngobrol tentang olahraga nih, terus kalau sekarang kita makanan yang harus kita perhatikan nih ketika kita sedang menjalankan diet rendah kalori itu Mbak. Yang penting kalau untuk makanannya tuh komposisinya selalu ada karbohidrat, protein, lemak, sayur dan juga buah-buahan. Jadi harus tetap lengkap walaupun masih diet. Oh gitu. Terus kemarin nih saya pernah mencoba nih, katanya air es, air lemon, terus air hangat itu bisa membantu kita dalam melakukan diet. Menurut pakar gizi nih itu benar apa enggak Mbak? Iya, sebetulnya kalau untuk air lemon kemudian tadi ada green tea ya Mbak ya. Selain itu, itu kan sebetulnya adalah jenis-jenis antioksidan yang bisa membantu proses metabolisme lemak, di mana kalau misalnya kita mengkonsumsi itu otomatis metabolisme lemaknya akan semakin cepat seperti itu. Cuma untuk jumlahnya seberapa kayak green tea-nya seberapa yang harus kita konsumsi itu tuh belum ada referensinya seperti itu. Berarti jadi mungkin boleh dikonsumsi tapi jangan terlalu banyak gitu mungkin betul. Ya Mbak. Gitu. Terus lagi nih Mbak, kalau misalkan kita sedang menerapkan pola hidup sehat atau diet itu berpengaruh nggak sih Mbak
pola hidup sehat dan bersih itu? Oh gitu. Oke, jadi kalau untuk pola hidup sehat memang harus tetap dilakukan ya Mbak ya, supaya terhindar dari infeksi. Karena kalau misalkan kita mengalami infeksi, otomatis energi yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Ya memang bagus, tapi kan itu kan caranya agak menyimpang karena malah kita jadinya sakit seperti itu. Ekstrim gitu nanti jadi lesu gitu. Iya. Terus nih, gimana cara kita menjaga nih agar kita bisa mempunyai berat badan yang ideal? Kalau menurut Mbak Arafah itu gimana? Gitu. Yang pertama pasti mengontrol berat badannya ya Mbak ya secara berkala. Kemudian mengatur makanannya tetap dengan gizi seimbang. Terus juga melakukan aktivitas fisik. Jadi nggak hanya rebahan tapi juga kadang-kadang berolahraga. Untuk para kaum rebahan itu sangat tidak dianjurkan berarti ya. Terus kalau dari Mbak Arafah nih, pesan-pesan untuk sahabat PKO yang sedang melakukan diet itu harus bagaimana Mbak? Jadi yang penting harus tahu dulu indeks massa tubuh kita seberapa, status gizinya kita seperti apa. Jadi kalau misalkan kita overweight atau obesitas baru melakukan diet rendah kalori ini. Tapi kalau kita udah normal atau udah ada di berat badan ideal, mungkin sebaiknya tidak menggunakan diet ini. Cukup dengan makan sesuai gizi seimbang. Oh ya, bagus sekali ya informasi-informasi yang kita dapat dari Mbak Arafah. Terima kasih. Lain waktu kita bisa bertemu lagi membahas hal-hal dan informasi-informasi yang bagus ya. Apalagi besok akan ada bulan Ramadan, kita mungkin bisa ngobrol lagi gimana sih kita bisa diet tapi lagi puasa gitu ya Mbak Ya, itu aja dari Vika. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.